A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Syekh Maulana Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan Dewi Condrowati itu adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Raden Mahdum adalah salah seorang Pangeran Majapahit, karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya adalah menantu Raja Majapahit. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama setanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil Raden Mahdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan atau ridho para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Mahdum Ibrahim adalah calon wali yang besar. Maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur bahwa Raden Mahdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri. Juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai, seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Parsai atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Mahdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik, mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Raden Mahdum Ibrahim diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah sepadan Surabaya. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Mahdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga apabila beliau bunyikan, pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap Raden Mahdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Mahdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Mahdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisi saja ajaran agama Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Mahdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan.
Murid-murid Raden Mahdum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan Bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapih di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab salakatarika, artinya menempuh jalan tasawuf atau tarikat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk, ajaran yang biasa disampaikan dengan sekar atau tembang. Disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Sunan Bonang sering berdakwah keliling hingga usia lanjut. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera disebar ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hingga hendak memakamkan jenazah beliau di Pulau Bawean. Tetapi murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kapan pembungkus jenazah, mereka pun tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain kapan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kapan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirep untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban. Lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya tergesa-gesa, kain kapan jenazah itu tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan mengangkut jenazahnya tidak bisa bergerak. Sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami'i Tuban. Sementara kain kapan yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh hikmat. Dengan demikian ada dua jenazah Sunan Bonang. Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Dengan demikian tak ada permusuhan di antara murid-muridnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Makamnya yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban. Sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi orang dari segala penjuru tanah air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.